jangan-jangan ini adalah istidraj. Kadang-kadang kita seperti itu, ya Allah aku tidak pantas mendapatkan kenikmatan ini, wong saya itu masih banyak maksiat. Saya nggak pantas mendapatkan rezeki yang jumlahnya banyak, wong saya banyak maksiat. Makanya ilmu yang tentang tawadhu itu kan, kita membahas tentang tawadhu, kemarin kita bahas. Kalau ada orang menghina kita dengan berbagai keburukan-keburukan, kita harus berkata, aku lebih buruk daripada apa yang kau tuduhkan kepadaku. Mau ibadahku saja itu ingin mendapatkan apa? Pujian. Kita ingin menjadi imam, coba karena apa kan? Supaya orang ingin mendengar suara kita. Bayangkan kalau Allah tahu ya, Allah pasti tahu. Sholat kita jadi imam itu tujuannya supaya orang mendengar suara kita. Itu kan tidak ada artinya bagi Allah. Aku nggak perlu dipamerkan seperti itu. Makanya banyak orang itu tidak mau menjadi imam karena apa? Merasa malu. Nah ini ya, ilmu-ilmu yang di kitab Al-Hikam itu kan mengatur ritmatik, mengatur cara berpikir, paradigma berpikir, kerangka berpikir kita itu begini. Insya Allah kita itu insya Allah selamat. Kalau enggak, itu akan mengambil kesimpulan sendiri, Pak. Itu orang paling bahaya. Wah, ini nggak bisa diterima ini taubatnya. Loh, mau Tuhan saja menunggu taubatnya, kok malah kita itu menghakimi orang bertaubat. Maka dalam ayat tubuh ilallahi taubatan nasuha. Itu kan tubuh perintah tubuh, taubatlah kalian. Itu yang ngomong, itu yang menyampaikan Allah. Lah kita malah menghalangi orang yang mau bertobat. Percuma kalian tobat tidak akan diterima. Loh, Allah saja menunggu kok kalau kita malah menghakimi. Nah, sering kita dengar seperti itu. Nggak akan diterima tobatnya. Loh, Allah saja itu menerima kok malah kita. Nah, ini kan sering ya, apalagi di zaman modern seperti ini, orang tuh gampang mengkafirkan, menyesatkan, nggak diterima dosanya, apa tobatnya, nggak akan, lu nggak bisa. Allah itu sampai kapanpun itu maha pemaaf, sampai kapanpun Allah itu maha ghafurur rahim. Nah, begitu Mas Adin, Mas Boy. Baik Pak Ustadz, Insya Allah. Ini Pak Ustadz, sekali lagi nih pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan kita merasakan kenikmatan atau menikmati nikmat dalam ketaatan kepada Allah, itu pasti bukan istighfar ya Ustadz ya? Ya, kalau kita menikmati, ya Allah, makanya saya sampaikan, kalau kita mendapatkan kenikmatan sholat tahajud, misalkan sholat duha, sholat berjamaah, itu kan ingat, ya Allah, bersyukur kau ciptakan aku bisa menikmati ibadah seperti ini. Nah, itu jangan kemudian dibuat ke status. Posting di Alhamdulillah. Habis sholat malam, alhamdulillah bisa sholat malam. Ya, kalau sholat malam nikmatilah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada orang yang tahu kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita itu menghindari yang membuat ujub. Nanti kalau ada orang memuji gimana? Hebat lah ya, dia itu bangun. Itu pasti seperti itu, namanya banyak orang ya. Apalagi di-share di grupnya itu ada 300-400 orang yang memuji, ada 10, ada warna jempol, kemudian ada warna warna love ya. Nah, itu kan senang, hatinya kan berbunga-bunga, apalagi yang memuji itu orang yang kita sukai. Wah, itu tambah ujubnya muncul. Nah, yang kita hindari sepertinya tahajud saja, baca Quran saja. Pokoknya kalau kita baca ini atas pertolongan-Mu ya Allah, kok bisa saya orang seburuk ini masih diberikan kenikmatan sholat? Nah, itu kan dirasakan sendiri. Iya. Nah, kalau rezeki berupa materi memang harus orang lain, makanya disebut dengan ibadah muta'addiyah. Kita yang bekerja keras, tapi orang lain yang menikmati. Maka itu pahalanya itu besar. Dengan catatan tidak menyakiti orang yang kita kasih. Misalkan Mas Boy itu memberikan sedekah kepada teman-temannya, itu ente saya kasih, kalau nggak saya kasih itu berarti sedekah tapi menyakiti orang lain. Itu haba amamsurah, itu nanti nggak ada artinya. 10 orang, 20 orang dikumpulkan di rumah, dikasih uang satu persatu, misalkan 50 ribuan, 500 ribuan, kemudian di-share, kemudian buat konten. Dia kan
eksploitasi orang miskin untuk memperkaya dirinya. Nah itu makanya ada pernyataan Rasulullah itu kalau kita memberi dengan satu tangan itu kan tidak tahu betapa sedekah itu harus disembunyikan. Tapi juga boleh untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Pokoknya kalau kita bisa merasakan nikmat, yakinlah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya nikmat kita rasakan. Alhamdulillah, alhamdulillah saya bisa sholat, alhamdulillah saya bisa baca Al-Quran. Insya Allah kalau seperti itu, menjaga itu, nanti hayatan tayyibatan, itu bukan hanya diri kita, anak-anak kita juga mendapatkan hayatan tayyibatan. Yang tiga ya, yang ada pada hayatan pertama yaitu ar-rizqu al-halal. Yang kedua qanaah, yang ketiga adalah apa? Mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus hafal ini. Pertama tadi apa? Ar-rizqu al-halal. Yang halal. Qanaah. Yang kedua adalah al-qanaah. Yang ketiga adalah at-taufik min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Adit. Mas Baik. Lupa terus. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah atas semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan Ayah Bunda semuanya. Bapak Ibu Ayah Bunda, karena waktu sudah yang memisahkan kita juga, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, insya Allah pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan ada Bapak Ibu tanyakan, insya Allah nanti kami akan coba tanyakan kembali kepada Ustaz Azim dan akan